Apa cerita? Kembali lagi dengan aku Eki Sibran di sini dan Tara. Aku Lala. Dengan Lala di sebelahku. Jadi woi, kali ini aku mau ceritain sama kalian, bukan aku sih, sebenarnya Lala. Udah, kami berdua ya. Kami berdua mau sharing sama kalian tentang ilmu Swangi yang ada di Flores karena Lala berasal dari Flores. Dan pengalamannya Lala yang pernah dikirim sama roh jahat itu gitu ya. Iya, dikirim atau di apa ya? Dikirim sama orang ya kan? Itu kan kiriman orang ke Lala. Ya gitulah woi. Jadi tanpa basa-basi langsung aja aku mau nanya sama Lala, ilmu Swangi itu sebenarnya apa sih, La? Ilmu Swangi itu ilmu yang digunakan seseorang untuk maksud dan tujuan tertentu. Ya pasti tujuannya nggak baik lah. Tujuannya pasti jahat. Oh, berarti ilmu Swangi itu nggak ada yang baik, pasti jahat. Nggak ada, itu jahat. Pasti jahat ya. Jadi itulah woi ilmu Swangi itu secara singkatnya. Nah, kalau pengalamannya Lala yang pernah dikirimi sama orang ilmu Swangi itu gimana sih pengalamannya Lala? Apa sih dikirim gitu loh? Dulu itu aku duduk di kelas 3 SMP. Jadi seminggu lagi itu udah mau ujian UN, ujian akhir ya. Nah, tiba-tiba kaki kiri, bagian kiri itu kayak lemah, jadi nggak bisa jalan, nggak bisa digerakin gitu. Jadi kita kan pusing ya, apalagi saya gitu, pusingnya mana mikirin belajar, mana mikirin sakit. Jadi dengan terpaksa kita melakukan proses penyembuhan ke pendoa. Dibilang pendoa sih iya ya, ke pendoa sih, cuman dia itu doanya agama Muslim. Oh, Agama Muslim, tapi dia tapi tahu disebut pendoa juga. Iya, disebut pendoa juga, penyembuhan lah, penyembuh gitu ya. Healer kali, iya kayaknya. Terus dia tahu tentang Alkitab, padahal dia agama Muslim kan. Dia tahu tentang Alkitab, tentang mazmur penyembuhan, doa pertobatan, doa Bapa Kami pun dia tahu, doa Salam Maria, padahal kan dia nggak tahu apa-apa ya, cuman karena dia mau menyembuhkan Lala dari agamanya yang berbeda sama dia, jadi dia tahu. Kok bisa jadi tahu dia? Itu Berarti awalnya dia nggak tahu. dia nggak tahu. Sebenarnya dia nggak tahu. Jadi kenapa dia bisa jadi tahu? Dia itu punya karunia tersendiri, Kak. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya dia megang agamanya Hindu, mengobatin orang yang agama Hindu, pasti dia langsung tahu. Oh gitu. Nanti ada orang kayak gimana ya, ada orang yang ngasih tahu dia, ini kamu suruh dia doa ini doa itu. Lala kemarin sakit, dia tahu. Jadi doa ini, kamu doa ini, baca Alkitab, Mazmur 41, Mazmur penyembuhan itu, terus doa pertobatan, doa Bapa Kami, doa Salam Maria, berapa kali. Berarti sebenarnya bukan orang, Lala. Berarti kayak ada bisikan-bisikan juga sama dia kan? Iya, dia itu bukan orang kelihatan kan? Bukan kelihatan. Kayak dia kayak nenek moyang. Penglihatan gitu, bukan? Kayak dikasih penglihatan atau apa segala macam. Iya, dia itu punya karunia tersendiri ibaratnya. Terus kayak dia sih ngenalin sama kita tuh kayak nenek moyangnya. Nenek moyangnya gitu yang ngasih tahu. Jadi nenek moyang udah meninggal, udah lama dia meninggal, jadi ngasih tahu. Dan proses penyembuhannya itu selama 3 bulan baru total ya. Selama 3 bulan baru sembuh total kakeknya. Selama ujian UN, Lala ke sekolah itu digendong sama bapak kalau ke kelas. Memang sama sekali nggak bisa jalan. Nggak bisa diinjak tanah. Injak tanah itu kayak lemah. Nggak bisa pijak tanah gitu. Iya, nggak bisa, Kak. Tapi minjak lantai bisa? Nggak rasa. Gimana sih kalau lemah gitu, nggak rasa. Kaki itu nggak terasa sama sekali, mati rasa. Jadi sama sekali digerakkan kayak gini pun nggak bisa ya? Proses penyembuhannya itu lama. Jadi kakinya itu pas terakhir kali mau sembuh sakit banget, kayak tulang-tulang semuanya itu dipukul gitu. Coba ceritain lah proses penyembuhannya Lala itu kayak mana sih? Apa yang Lala rasain? Tadi kan Lala bilang disuruh doa ini.
Nah, ketika kayak gitu tuh apa yang Lala rasain? Apakah hanya mati rasa aja atau ada memang perasaan yang tertentu yang lain gitu? Kalau soal perasaan sih ya perasaannya takut kak, karena ini berawan, maksudnya Enggak, Lala pas kakinya nggak bisa digerakin langsung tahu itu. enggak tahu Udah itu. berarti udah dibawa ke rumah sakit dulu gitu. Udah bawa ke rumah sakit dulu, periksa penyakit, tapi munculnya penyakit yang lain, nggak ada itunya kan. Oh, nggak ada kaitan sama Kaitan yang sama sakit. gitu. Oh. Terus kita bapak cari pendoa aja, itu mulai sama pendoanya. Dari ada yang ngasih tahu gitu, kamu coba kesini gitu, coba aja, percaya aja dulu gitu. Siapa tahu nanti jalan Tuhan cari dari lewat dia jadi sembuh kakinya. Ternyata itu selama 3 bulan tuh ya puji Tuhan sembuh, tapi prosesnya lumayan susah. Soalnya Gimana, Lala? Mau nggak Lala ceritain? boleh. Ceritain lah. Yang pertama itu kita diarahkan untuk meditasi tuh, yang Kayak gini, kayak bersemedi gini. iya meditasi benar, jam Kayak 12 gini. malam, Kayak gini. jam 1, jam 2, jam 12 malam. Meditasi itu yang kayak gini tuh. Meditasi ini. Oh, gitu. Jadi kita tuh harus fokus. Kayak dihipnotis kak. Jadi kita bisa melihat, kalau di tempat kita bisa melihat ini siapa yang pakai baju ini. Dia tahu itu nenek moyangku. Aku pernah ada 2 nenek moyang itu yang dekat sama Lala. Posisinya kayak di sebuah pantai. Ini Lala pas meditasi, Iya, Lala lihat. Iya, ngeliat di pas meditasi ya, di sebuah pantai. Jadi nenek moyang tuh ada 2 di situ. Terus datanglah yang ngirimin tadi penyakit ini, yang ibaratnya yang benci. Sebenarnya sih nggak tahu ya mereka benci karena apa ya kak. Nggak tahu juga, orang kita nggak kaya juga, masih miskin juga kan. Terus dia itu berupa ular. Jadi itulah, kan Suanggi ada yang berupa anjing, ular. Gitu Tapi kan. ini yang datangin Lala ular Ular, gitu. iya ularnya besar. Dan kita itu ditolong sama nenek moyang 2 itu, dia yang itu ular, tapi nggak habis ularnya, banyak soalnya. Iya, yang satu mati datang lagi yang lain. satu lagi. Tapi kalau sembuh saat itu, maksudnya nggak terserang lagi saat itu, nggak terserang lagi, ya udah tidur, besoknya lagi berusaha lagi sampai juga orang yang ngirim itu dia juga ngerasain apa yang saya ngerasain. Oh, berarti Kembali ke dia, yang dia kirim tuh kembali ke dia juga. ketika Lala mau sembuh, terakhirnya yang dia kirim itu jadi balik ke dia. Iya, gitu. balik ke dia. Jadi tapi dia sakitnya lebih parah kak. Sakitnya itu lebih parah dari Lala, bukan sekedar dia kakinya yang nggak bisa jalan, tapi banyak cobaan yang dihadapi tiap harinya, sakit, tapi ujung-ujungnya sakit parah juga. Sakit parah juga. Iya. Dan di situ juga bukan karena Lala benci sih ya kayak kak, kita benci awalnya benci ya, tapi lama-lamaan karena ini adalah keluarga ya, keluarga sendiri, jadi ya udahlah, ngapain kita harus maksudnya membenci gitu. Mungkin dia ada tujuannya tersendiri gitu, yang belum dia tercapai, yang belum dia capai. Tapi Lala udah maafin. Udah maafin kok. Haruslah. Jadi pas misalnya Lala di rumah, dia di rumahnya sendiri kan, jauh juga rumahnya, tapi dia tahu tuh kan, Si pendoanya tahu bahwa Lala ini lagi sakit, lagi serang. Yang pertama dia tahu itu dia yang sesak napas, karena Lala kan emang ada asmanya juga ya. Jadi Lala kambuh asma, dia tahu, dia langsung ke rumah. Dan selama 1 bulan dia bolak-balik ke rumah kan pas Lala sakit. Terus 2 bulannya dia ngajak Lala tinggal di rumahnya. Jadi Lala tinggal di rumah setelah ujian UN habis. Lala tinggal di rumahnya. Berarti sempat di rumah dia. Iya, dia yang ngerawat gitu. Iya, itu kayak udah anggap saudara gitu kak. Baik ya, Iya, memang anggap orangnya saudara juga ya. Dia bapak juga kayak gitu kan, berterima kasih. Terus Lala di rumahnya ngapain? Diapain sama dia? Nggak ngapain, kalau Lala sehat Lala bisa ngobrol gitu. Tapi di situ dia, pikiran kita tuh nggak boleh engah.
Oh, nggak boleh Harus sampai kosong fokus gitu. kosong. Kalau kosong, di saat kosong itu Masuk dia. berarti. Oh, berarti dia disuruh terus otak kita mikir ya. Iya, jadi kalau bisa sih baca Alkitab. Oh, dia Baca. menyarankan baca Alkitab Iya, gitu baca ya. Alkitab. Kalau bisa baca Alkitab. Terus baca Alkitab, doa, berdoa. Disuruh nih perbanyakin baca Alkitab. Apa yang paling Lala itu? Yang paling Lala ingat ketika proses penyembuhan itu? Yang paling Lala ingat itu waktu meditasi. Kita jam 2 pagi, kita meditasi. Itu kayak mereka tuh ular-ularnya itu datang banyak banget. Dia juga yang pendoa itu diserang, lalu juga diserang. Jadi kita kewalahan, tapi mungkin nenek moyangnya itu yang pendoanya itu ada karunia tersendiri, jadi nenek moyang itu hadir dan ikut di saat kita lemah, mereka yang membantu. Jadi nggak terlalu parah-parah juga, soalnya sakit kayak gitu mending kita luka aja gitu Kak, kelihatan. Ini nggak kelihatan ya. Ini nggak Sakit kelihatan. tapi nggak kelihatan sakitnya di mana gitu ya. Iya, mending kelihatan kan. Iya sih. Lah, sampein pesan Lala. Ada nggak Lala mau sampein pesan? Pesan sih nggak banyak ya, cuman kita Iya, nggak harus usah banyak-banyak lah. nggak banyak ya, nanti banyak aja. Pesannya tetap waspada, karena kan di sekeliling kita nggak tahu ya hati seseorang jahat, baik atau bagaimana gitu. Tapi kita tetap waspada, tetap berdoa, intinya percaya sama Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar selalu melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Jadi intinya rambut boleh sama hitam tapi hati siapa yang tahu. Iya kan? Udah. Oke, woi, jadi ini aja cerita yang berbagi pengalaman oleh teman aku Lala. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe, like, Komen dan share ke teman-teman kalian. bye. See you next time. Kok malah nggak sih next time? Sorry.